Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan Sapaan Firman. Sapaan Firman menyapa kita. Ada banyak kondisi dalam kehidupan yang sedang kita jalani memunculkan kebimbangan, keraguan-raguan. Mungkin seringkali kita bertanya dalam diri kita, apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Bagaimana dengan masa depan? Bagaimana jika aku gagal? Saudaraku, sebelum kita membicarakan mengenai apa itu kebimbangan di dalam firman Tuhan, secara tata bahasa, kebimbangan itu memiliki makna keadaan tidak tetap, kurang percaya dalam hal mengambil keputusan, dalam menentukan pilihan. Ada banyak penyebab mengapa orang mengalami kebimbangan. Karena latar belakang kehidupannya. Ada banyak orang karena latar belakang kehidupannya mungkin dari keluarga yang sederhana, mengalami kebimbangan bagaimana masa depannya. Ada pengalaman masa lalu yang menimbulkan trauma, sehingga kehidupannya mengalami kebimbangan, mengalami keraguan. Ada persaingan-persaingan, ketakutan akan kegagalan, menyebabkan kebimbangan dalam kehidupan seseorang. Serta pergumulan dan sakit penyakit, masalah keuangan, bisa mengakibatkan seseorang mengalami kebimbangan, keraguan. Alkitab juga mencatat ada beberapa tokoh yang mengalami keraguan atau kebimbangan. Yang paling jelas sekali Alkitab katakan adalah Thomas. Alkitab mencatat Thomas mengalami keraguan ketika kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Thomas mengalami keraguan, tapi Tuhan memulihkan kehidupan Thomas. Saudaraku, dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat 24-25. Yohanes pasal yang ke-10, ayat 24-25, firman Tuhan katakan demikian. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Orang-orang Yahudi mengelilingi Tuhan Yesus. Dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jadi orang-orang Yahudi ketika mengelilingi Tuhan Yesus, mereka bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi mengalami kebimbangan, apakah Yesus itu Mesias atau bukan? Tapi apa jawab Yesus kepada orang-orang Yahudi tersebut? Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Mengalahkan kebimbangan, yang pertama tetap percaya. Jelas jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, aku telah mengatakannya kepada kamu. Aku telah mengatakan, aku Mesias. Tetapi kamu tidak percaya. Salah satu kunci mengalahkan kebimbangan adalah tetap percaya. Tidak dipenuhi keraguan. Sebab kebimbangan membuat kita tidak mendapatkan apapun. Jadi kita harus memiliki optimisme. Memang seringkali masalah, tantangan, bahkan segala hal yang tidak pasti dalam hidup ini dapat membuat kita bimbang, dapat membuat kita ragu. Oleh sebab itu, kita harus tetap berusaha untuk semangat menjalani hidup bersama Tuhan, sebab hanya Dialah jaminan kehidupan kita. Bahkan Dialah yang dapat memberikan kepastian dari segala-galanya. Ingat, saudaraku, Tuhan mengetahui siapa kita. Sekali lagi, Tuhan mengetahui siapa kita. Kita terlahir dengan potensi-potensi yang Tuhan telah berikan untuk kita kerjakan. Terlepas dari semua kondisi kelemahan kita, tetap Tuhan sediakan potensi yang sudah ada. Tuhan tanamkan dalam diri kita.
mengalahkan kebimbangan, tetap percaya. Di dalam Roma pasal yang keempat, ayat 20 sampai 22. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Sekali lagi, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini kisah tentang Abraham yang tak kunjung mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dalam Roma 4 ayat 20 jelas di sana dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Mengalahkan kebimbangan. Yang kedua, tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa tuliskan di kolom komentar. Tetap pegang janji Tuhan. Saudaraku, memang Tuhan tidak selalu memenuhi ekspektasi kita. Tuhan tidak selalu memenuhi harapan kita. Tetapi Tuhan selalu memenuhi janji-janjinya. Jika Tuhan mengatakan Dia tidak akan meninggalkan kita, maka Dia tidak akan meninggalkan kita. Jika Tuhan mengatakan Dia tidak akan membiarkan kita, maka Ia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji Dia akan membebaskan kita dari setiap kesusahan secara instan. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan selalu berjalan bersama dengan kita, memegang erat tangan kita. Janji Tuhan adalah jaminan bagi kita. Sebab setiap janji Tuhan itu selalu digenapi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal, sehingga selalu memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Dalam firman Tuhan, kita mendapat banyak janji Tuhan yang dapat menguatkan kita. Sekalipun saat ini kita belum menerima penggenapan janjinya, namun Tuhan tidak dapat berdusta dengan janjinya. Pada waktunya, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Walaupun situasi di sekitar kita tidak menentu, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan memberikan jaminan. Dengan Tuhan kita akan mendapatkan kemenangan. Mengalahkan kebimbangan. Yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Jadi yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap pegang janji Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 6-8. Yakobus 1 ayat 6-8, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sekali lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Kebimbangan yang muncul seringkali menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu, untuk mengalahkan kebimbangan, yang ketiga, tetaplah beriman dalam keyakinan yang teguh. Jika sebelumnya kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan, jika sebelumnya kita menaruh iman penuh kepada Tuhan, saat kebimbangan mengusik, maka muncullah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Karena itu, jangan biarkan kebimbangan muncul seolah-olah membatasi kuasa Tuhan atas segala hal. Kita memang dalam hidup ini harus membuat pertimbangan, namun jangan sampai terhanyut dalam kebimbangan yang tidak tentu arah. Bagian kita adalah beriman penuh, yakin penuh, dan berusaha keras. Sementara, bagaimana hasil?
yang akan kita peroleh adalah bagian Tuhan untuk menentukannya. Percaya penuh kepada Tuhan, karena baginya tidak ada satupun yang mustahil. Bawalah kepada Tuhan segala kebimbanganmu, agar Tuhan membimbing, memantapkan hati kita untuk mengambil setiap keputusan dan menjalankannya. Dalam Matius 21 ayat 22 firman Tuhan katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Atasilah setiap kebimbangan dengan iman yang teguh. Sebab dikatakan bahwa orang yang hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Jadi sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita harus beriman bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata. Dan kita akan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam kondisi apapun yang kita alami, milikilah iman yang membawa kita bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan menjadi baik. Hanya pada kita yang saat ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dapat mengalahkan kebimbangan. Saudaraku, jadi iman selalu berproses, karena akan selalu muncul kebimbangan sesekali waktu. Iman menyangkut pengharapan, yakni segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi kita tidak boleh berhenti ketika kebimbangan muncul. Kebimbangan harus dibawa kepada Tuhan untuk diproses dan menghasilkan iman yang kokoh. Inilah yang dilakukan para teladan iman kita dalam Alkitab seperti Musa dan Abraham. Ketika mengalami kebimbangan, pemazmur justru memperoleh iman yang kokoh. Dalam Mazmur 31 ayat 11 dan 15. Demikian pula ketika kita mengalami kebimbangan, bertanyalah terus dan mencari jawabannya di dalam Kristus. Dia akan mengubahnya menjadi iman yang serius. Kebimbangan adalah tanda tanya. Iman adalah tanda seru. Segala kisah yang meyakinkan, terpercaya, realistis, mencakup di dalam kebimbangan dan iman. Selain itu, kita dapat mengalahkan kebimbangan dengan berdoa. Ketika kita mulai takut, ketika kita mulai ragu, berserulah kepada Tuhan lewat doa, agar Tuhan kembali menguatkan iman kita sehingga kita tetap percaya. Naikkan segala pujianmu dan penyembahanmu kepada Tuhan, sebab hal itu dapat menguatkan iman kita. Dan hal yang terpenting mengatasi keraguan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu mendapat ketenangan, sehingga sekalipun mendengar berita yang buruk atau sedang dilanda banyak masalah, hal itu tidak akan membuatnya bimbang, hal itu tidak akan membuatnya ragu. Saudaraku, di dalam kehidupan orang percaya, ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, tapi bagi saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, tidak akan membuat kita bimbang. Sebab ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Marilah kita jalani hidup dengan kepastian dan jangan dalam kebimbangan. Ingat bahwa kebimbangan akan menjauhkan kita dari penggenapan janji Tuhan. Sebaliknya, iman yang teguh akan membuat kita dapat melihat janji-janji Tuhan dan hidup kita akan berkemenangan. Saat-saat penuh kebimbangan tidak harus terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Izinkanlah Tuhan memimpin kita kepada pengertian yang mendalam tentang kehadirannya yang nyata. Perbaharuilah iman kita. Kita masih dapat melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Saat iman melemah dan kebimbangan meningkat, ingatlah akan kasih dan kepedulian Allah. Ingatkanlah dirimu semua yang telah Tuhan perbuat, dan saat-saat Dia menjawab doamu. Belajarlah meragukan keraguanmu dan meyakinkan keyakinanmu. Tuhan Yesus memberkati. Sapaan firman menyapa kita
Shalom.